Baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Suara saya bisa didengar? Iya Pak, bisa. Oke. Bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Baik, kita akan melanjutkan lagi kuliah kita statistika lanjut ya, kalau di sains data. Kalau di informatika namanya statistika komputasi ya. Jadi sebenarnya ya mirip-mirip, cuman tergantung nanti pemanfaatannya di mana. Kalau mahasiswa sains data nanti lebih membutuhkan saya kira untuk analisis data, eksplorasi data dan sebagainya ya. Oke, ini saya lihat belum lengkap, tapi nggak apa-apa nanti yang terlambat langsung masuk. Dan kalau tidak bisa mengikuti, biasanya ada rekaman dari kuliah kita di channel saya. Ya. Mungkin biasanya tapi agak lama ininya uploadnya, tapi nggak masalah sih. Yang kemarin kan sudah ada juga kalau Anda lihat di ini pakai kata kunci nama saya ini. Nanti ada di sini kuliah-kuliah saya, jadi Anda yang statistika lanjut ada di sini ya. Oh ini belum saya ini kan ya, belum saya sharing sebentar. Oke, jadi kalau misalnya kemarin ada yang terlambat dan sebagainya, masih bisa ngikuti dari channel ini. Ini ada, jadi pakai kata kunci nama saya. Nanti ketemu di Google. Ini salah satunya nanti Anda masukkan ke playlist. Nah, yang statistika lanjut ada di sini ya. Jadi Anda bisa kalau terlambat bisa di sini. Kemudian kalau misalnya ini ada yang masuk. Kalau misalnya ingin belajar Python dasar ada di sini. Cuman ini belum saya lanjutkan lagi, ini belum sempat saya lanjutkan lagi. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutin lagi kalau sudah ada waktu. Oke, baik untuk hari ini sudah ada 24 yang hadir. Oke, saya kira sudah mewakili, nanti yang terlambat masih bisa gabung. Untuk hari ini kita lanjutkan kembali yang konsepnya. Jadi bukunya kita masih pakai punyanya Bruce ya. Jadi istilah-istilah yang kemarin yang kita sudah ini di capture 1. Kita sebenarnya masih dari awal dulu. Jadi bukunya ini yang seperti yang kemarin practical data statistik, practical statistik ya. For data scientist punyanya Peter Bruce. Nah, yang kemarin sudah kita bahas ada istilah-istilah, nah istilah-istilah di statistik. Ini istilah-istilah di statistik kemarin sudah atau belum ya? Jadi ada istilah data frame, ini ya berkaitan dengan data-data yang mau kita ini kan, struktur data yang kita analisis. Fitur ini sinonimnya atribut, input, prediktor, variabel. Itu kolom yang ada di tabel yang refer to fitur. Jadi kita menganggap ini fitur kan sesuatu yang karakteristik yang penting ya. Yang Anda ingin analisis. Biasanya kata lainnya adalah input ya. Untuk outcome ini dia tergantung dari fitur tadi. Ini adalah kata lainnya adalah respon atau target atau output ya. Ini outcome, ada istilah di statistik. Kemudian records ini adalah data-datanya ya. Row in table in commonly referred as records ya. Jadi baris-baris data yang ada di database atau di data Excel atau apa ya. Pokoknya data-data statistik. Ini ada yang kita punya, disilakan record. Sinonimnya adalah case, example, instant, observation, pattern, sample, dan lain-lain.
Nah, kemarin sudah kita bahas juga untuk min dan lain-lain ya. Jadi kita masuk di min, nah ini. Nah, ini sebenarnya istilah-istilah yang sering dipakai untuk mengestimasi lokasi dari data ya. Jadi ada min kan kemarin jumlah data dibagi apa ini jumlah dari nilai dibagi dengan jumlah datanya. Atau bahasa lainnya adalah average atau kalau di Indonesia kan rata-rata ya. Rata atau rata-rata. Ini adalah min, ini sudah kita bahas. Kemudian kalau min masing-masing datanya kita kalikan dengan bobot, nanti kalau dibagi bobotnya itu disebut weighted mean ya atau rata-rata terbobot. Yaitu jumlah dari hasil perkalian bobot dengan data-datanya dibagi jumlah bobotnya. Sinonimnya adalah weighted average. Nah, kita kemarin sudah mencoba ini, jadi kita sudah mengerjakan ini ya. Kita sudah mengerjakan min dan weighted mean untuk komputasinya. Nanti ada lagi istilah median, weighted median, ada trim min. Nah, ini hari ini kita lanjutkan itu. Kemudian kalau ada istilah robust, ini sebenarnya istilah saja. Robust not sensitive to extreme value. Jadi kalau ada nilai-nilai yang ekstrim di data record, itu dia tidak terpengaruh ya. Jadi tidak sensitif, robust. Sinonimnya resistan, kebal. Apa ya? Ya kalau datanya cukup konsisten dia. Ada istilah lain di statistik namanya outlier. Outlier ini data value that very different from most data. Jadi umumnya data nanti ada data yang cukup ekstrim, yang sangat berbeda. Data value that is very different, yang sangat berbeda dari ini. Ini adalah outlier ya. Ini sinonimnya kok nggak ada. Oh, sinonimnya di sini, extreme value ya. Atau nilai yang ekstrim. Oke, jadi di istilah-istilahnya, nah, hari ini kita akan coba review sedikit mengenai yang min, weighted mean, kemudian kita lanjutkan yang median ya. Weighted median dan trim min. Trim min nilai yang terpotong pada nilai-nilai ekstrimnya ya. Kita review dulu. Min, ini biar nggak bolak-balik. Ini sebelum keterima ini. Kemarin kita sudah bahas min atau rata-rata ya, rumusnya seperti ini. Jadi min biasa dinyatakan dengan X bar sama dengan sigma dari I ke data yang terakhir, dari XI indeksnya. Jadi ini datanya, data ke I sampai ke N, dibagi N. N adalah jumlah datanya ya. Nah ini kemarin kita sudah bikin codingnya. Gimana kemarin? Ini ya. Kemarin kita sudah mengerjakan ini untuk rata-rata tadi rumusnya seperti ini. Ada sudah bikin yang ini? Atau program yang ini saya kirim di grup ya, Sains Data 02. Ya, Sains Data 02. Supaya Anda bisa langsung nyoba. Ini statistika lanjut. File Jupyternya saya kirim ke grup. Ngajar Jupyter.com. Statcom baru practical Python notebook. Bentar ya, ini ada yang gabung. Sains Data 2. Nah, program yang kemarin saya kirim ke grup untuk Anda lanjutkan hari ini. Ini ada temannya yang gabung. Jadi barusan saya kirim ke grup, Anda jalankan di Jupyter. Anda jalankan di Jupyter seperti ini, harusnya jalannya ya. Ini kemarin kita mengenal tipe-tipe data di statistik atau di Python.
kita paling sering bekerja nanti dengan yang list, bullet tuple, terus nanti tipe datanya bisa yang float, integer ya, numerik yang tipe numeriknya ya, atau boolean untuk true atau false-nya ya. Nah, untuk membuat seperti ini kemarin sudah bisa ya. Nah, ini aslinya kan seperti ini codingnya. Anda siapkan dulu capture gambar dari buku. Bukunya kan ini. Ini ada capture dulu, terserah Anda mau pakai program Snap apa. Ini kan ada Snap dulu, misalnya seperti ini. Nah, ini tinggal Anda simpan, ditaruh di coding Anda, di mana lokasi program Anda tadi. Ya, tinggal disimpan, dikasih nama sesuai yang Anda inginkan. Dikasih nama misalnya punya saya min.jpg ini ya. Cara nulisnya seperti ini. Tapi ini posisinya jangan di code, tapi di markdown ini ya. Kalau ini Anda di code gini, ini nanti dianggap coding, kalau Anda run dia error ya. Nah, seperti ini. Dia nanti akan error kalau Anda di code. Jadi ini harus pada posisi markdown. Nah, seperti ini ya. Baru Anda run. Nah, ini kan codingnya tadi sudah kan, tinggal Anda lihat, bisa dilihat di situ. Ini Anda sudah bisa nampilkan seperti ini, supaya Anda nggak lupa rumusnya, dan Anda mau membuat codingnya kan. Oke. Kemudian Anda untuk menerapkan proses rata-rata atau rata atau min atau X-bar, Anda harus punya datanya yang mau dirata-rata. Nah, ini misalnya kita bikin list. Kemarin apa bedanya list dengan tuple? Di Python kalau kita pakai kotak begini kurungnya disebut list ya. Tapi kalau pakai kurung seperti biasanya itu disebut tuple. Jadi ini misalnya X listnya isinya 1, 2, 3, 4, ini Anda run. Kalau ingin mau lihat tipe datanya, Anda bisa insert below. Nah, gini ya. Anda pakai type ya, pakai tipe datanya dari X. Nah, nanti kelihatan tipe datanya adalah list ya. Seperti ini. Nah, kalau ini Anda ganti kurung biasa seperti kurung yang ini, maka nanti dianggap tuple. Tapi kita bekerja dengan list saja ya. Oke, kita punya data X seperti ini. Ini kalau mau ditampilkan tinggal print X, keluar angka yang di bawahnya itu. Nah, untuk melihat jumlah datanya, kurang besar, saya besarkan. Kebesaran. Untuk menghitung jumlah datanya, Anda cukup pakai length. Ini kalau di MATLAB kan length juga, tapi pakai apa? GH, apa ya? Ya, saya lupa di MATLAB jadinya. Sudah pindah ke Python soalnya. Nah, ini kalau di Python, untuk menghitung jumlah datanya pakai len ini. Ini dari data tadi. X tadi kan datanya kita simpan dengan variabel jumlah data. Ya. Kalau Anda print, nah ini berarti datanya ada 4. Anda lihat, ini kan 1, 2, 3, 4. Ini datanya. Nah, untuk menghitung rata-rata, umumnya kan ya pakai rumus sederhananya begini. Rata-rata adalah sum dari X datanya dibagi jum data. Jum data tadi apa? Ini. Dari banyaknya data, pakai len tadi. Nah, kalau Anda hitung, maka rata-ratanya kalau tadi angkanya adalah, ini yang gampang aja, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10. 10 dibagi berapa? 1, 2, 3, 4. 10 dibagi 4, ketemunya 2,5 ya. Benar ya? Ini. Nah, tapi ini belum bentuk function. Yang ini belum dirubah ke dalam bentuk function, supaya Anda kalau mau membutuhkan lagi, tinggal dipanggil functionnya. Ya, jadi functionnya biasanya tinggal ditaruh di atas, dan function-function hasil dari kuliah kita jangan lupa dikumpulkan. Jadi nanti kita koleksi fungsi-fungsi penting, nanti siapa tahu nanti Anda semester depan bertemu kuliah statistika yang lebih lanjut lagi. Ini statistika lanjut, lebih lanjut lagi apa? Ya mungkin penerapannya. Nanti ini mungkin masih Anda pakai lagi,
jangan dibuang. Jadi ini nanti fungsi-fungsi yang kita sering pakai. Mungkin termasuk untuk proyek Anda kalau dapat proyek dari luar. Sekarang banyak mahasiswa S2, S3, kadang minta tolong ke mahasiswa S1 kalau mau bikin paper ya. Biasanya kan mereka ngerjakannya pakai Excel kan, dan bekerjanya juga pakai SPSS ya. Nah, ini suatu saat mungkin Anda diminta tolong, kan Anda bisa pakai Python. Nah, misalnya nanti salah satunya menghitung rata-rata, Anda sudah siapkan dulu, Anda sudah punya koleksi fungsinya, function untuk rata-rata ini. Nanti Anda kumpulin, lama-lama kan Anda punya banyak function-function yang penting di statistik ya. Oke, jadi bentuk yang ini tadi yang belum dalam bentuk fungsi, yang ini sekarang dirubah dalam bentuk fungsi. Nah, membuat fungsi di Python itu diawali dengan def. Nah, kalau di Delphi kan function depannya ya. Ini kalau di MATLAB apa? Jadi lupa sekarang. Nah, ini kalau di Python tinggal pakai def. Dikasih spasi, nama fungsinya, kurung, input argumennya. Nah, ini input argumen ini nanti yang diganti-ganti sesuai data yang diinginkan ya. Nah, misalkan bikin aja variabel hasil rata sama dengan apa? Ya rumusnya tadi yang Anda kerjakan secara manual ini tadi bisa di-copy ya. Ini di-copy, taruh di sini. Nah, cuma jumlah datanya pakai yang asli, pakai len X ya. Sudah rumusnya simpel seperti ini. Nah, untuk menampilkan hasilnya, tinggal pakai depannya adalah return gini ya. Return dari apa? Ya yang tadi Anda hitung ini, hasil rata. Nah, ini sudah selesai membuat function. Kalau ini Anda jalankan, kalau tidak ada error, nah ini berarti ada kemungkinan benar. Nanti masih harus divalidasi lagi dengan kasus-kasus ya. Jadi ini tidak ada error ya, di run. Nah, sekarang tinggal dikasih kasus. Tadi kan kalau print lagi X, print X atau ketikan X saja, Anda run, keluar angkanya toh. Nah, tinggal masukkan ke fungsi yang barusan Anda buat. Fungsinya kan rata-rata toh. Nah, ini rata-rata dimasukkan. Misalnya ditampung dengan hasil rata-rata. Ya, sama dengan apa? Rata-rata dari X. Ini X-nya tadi. Nah, kemudian fungsinya dipakai di sini. Cara memakai fungsinya kan harus sesuai ini. Rata-rata input argumen. Kalau ini input argumennya nggak Anda isi, misalnya, atau ini kita run dulu ya. Ini kan tidak ada error. Nah, tapi kalau input argumennya ini nggak Anda isi, ini. Nah, misalnya kayak gini kan, nggak Anda isi. Nah, padahal di function di sini Anda desain, ada isinya, input argumennya X, ini harus diisi. Kalau tidak diisi apa yang terjadi? Kalau Anda run, nah dia akan error ya. Keluar seperti ini. Missing one required positional argument X ya. Jadi dia butuh argumen ya. Butuh argumen. Jadi ini Anda isi argumennya adalah X tadi. Baru Anda run. Nah, ini baru tidak ada error. Untuk nampilkan hasilnya bisa diketik yang print tadi. Nah, ini ya. Atau kalau mau membiasakan tidak usah print juga tidak apa-apa, ini diketik lagi di bawahnya. Nah, seperti ini, save enter, nah langsung keluar ya. Ini untuk menghasilkan rata-rata menggunakan fungsi rata-rata. Sampai di sini sudah jelas ya kemarin ya. Ini kan kita review saja. Ini belum ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung saja biar saya tidak lupa ya. Jadi pokoknya setiap saya ngajar, pas proses ngajar, mohon izin Pak, izin bertanya, ya gitu nanti langsung tanya. Nggak usah nunggu selesai, nanti saya malah lupa. Ini sudah untuk rata-rata. Kemudian kita punya data yang berbeda, misalnya adalah data, kita punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini isinya 2 semua. Kalau kita rata-rata berapa? Ya 2 ditambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, 10, dibagi jumlah datanya 5. 10 bagi 5, 2 ya. Ini tinggal pakai fungsi tadi, di run, nah keluar angkanya ya.
Nah, enaknya ini kita punya fungsi, nanti fungsinya bisa dibawa kemana-mana kalau Anda butuh mencari yang lain. Nah, sekarang itu adalah menggunakan fungsi buatan sendiri. Nah, Python sebenarnya punya numerical Python yang disingkat NumPy ini. Ini bisa library ini cukup penting ya. Kalau Anda mau lihat documentation-nya, biasakan mungkin lihat di internet, pakai Google. Di belajarnya Anda enaknya di era sekarang Anda belajarnya bebas. Anda tidak harus tergantung dosen juga. Bahkan Anda ngambil kuliahnya di luar negeri juga bisa ya. Di mana-mana banyak di internet. Nah, ini tadi kan misalnya salah satu library di Python yang penting. Nah, ini Anda ketikkan NumPy sudah cukup banyak penjelasan tentang NumPy ya. Mungkin Anda langsung ke documentation-nya. Nah, gini ya. Nah, ini sudah langsung masuk ke NumPy.org ya, yang mengembangkan library tersebut. Ini kita lihat penjelasan sedikit mengenai NumPy. Nah, cuman ini agak lambat. Nah, seperti ini ya. NumPy documentation-nya. Oh, tapi di sini nggak terlalu ini ya. Ini hanya penjelasan reference guide-nya dan sebagainya. Tapi ya enggak apa-apa kalau Anda mau ini. Tapi kalau mau penjelasan yang lain, manual, what is NumPy? Oh ini. Apa sama nggak ini? NumPy. Ini banyak kita pakai nanti Anda bekerja dengan NumPy ini. Cuman agak lambat ya. Nah, ini ya. Jadi NumPy ini the fundamental package for scientific computing with Python. Nah, di sini ya. Ini numerical computation ya. Ya mungkin singkatannya numerical Python, tapi saya mau nunjukin kepanjangannya kok belum ketemu. Tapi Anda cari sendiri deh ya. Ini yang saling sering kita gunakan nanti. Anda cari dokumentasinya kalau mau belajar lebih lanjut ya. Nah ini kita bisa menyingkat, jadi dibiasakan di Python kalau manggil library, boleh disingkat dengan nama lain. Misalnya daripada panjang-panjang, nanti disingkat NP. Nah ini ya. Nah, salah satunya apa? Nah, ini kalau Anda mau nampilin rata-rata, cukup pakai np.min dari datanya ya. Anda run, nah hasilnya 2. Nah, ternyata program yang kita bikin tadi, ini dengan nama rata-rata, fungsinya ini, fungsi ini sudah benar ya. Dites menggunakan 2 kasus ini sudah benar loh. Ini hasilnya seperti ini. npmin. Terus tadi kalau Anda mau sekali lagi insert below, jadi kalau Anda nambah sel tinggal insert saja, insert cell below, insert cell. Tadi kan X-nya masih ada belum? Oh, ini X-nya masih ada, jadi Anda bisa tes sekali lagi, gimana? NP, apa? Min, X ya. Nah, hasilnya adalah setengah ini. Kita tadi juga menghitung pakai fungsi buatan kita, untuk yang X, data X setengah ini ya. Berarti apa? Ya, ini Anda sudah yakin dites berkali-kali ternyata hasilnya sama dengan yang pakai standar Python menggunakan NumPy. Ini kalau Anda bingung benar nggak bacanya NumPy, Anda bisa juga menggunakan ini, menggunakan Google Translator. Ini Anda lihat suaranya. Nah, NumPy ya. NumPy. Nah, gitu ya. Jadi NumPy bacanya. Oke, ini pakai NumPy. Kemudian, nah kita punya data yang lain. Oh, ini sudah kita tes juga pakai data yang lain dan hasilnya sama. Tipe datanya ya masih tuple. Oh, ini kalau
Oh, kemarin kita coba menggunakan data lain tidak list ya. Jadi X-nya ini bentuknya list, kemudian Y-nya ini dalam bentuk tuple. Bedanya list sama tuple itu bentuk kurungnya ya. Nah, ternyata bekerja dengan tuple, program kita masih jalan ini. Rata-rata dari tuple Y ini keluar ya, termasuk menggunakan NumPy. NumPy. Ini tetap jalan. Oke, bentuknya adalah tuple. Itu yang pertama, menggunakan min, dan kita sudah bahas yang minggu lalu, termasuk weighted min. Weighted min caranya juga sama, cuma bedanya apa? Weighted min tinggal datanya masing-masing dikalikan dengan bobot, ya. Nanti dibagi dengan sigma bobot. Ini penting juga, ini nanti Anda belajar weighted min ini mirip kalau belajar di artificial intelligence ada namanya neural network ya nanti semester berapa? Anda nggak tahu, saya ada nggak di data science ya? Mungkin ada ya, cuman nggak tahu semester berapa. Itu nanti sekarang kan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan statistik juga bisa menggunakan artificial intelligence ya. Regression linear dan lain-lain itu bisa ditirukan dengan menggunakan AI sekarang. Ini weighted mean, ini mirip nanti di neural kalau Anda belajar neural network, tapi nggak tahu semester berapa. Ini adalah perkalian bobot dengan datanya dibagi dengan sigma bobot ya. Nah, untuk mempraktekkannya Anda butuh data sama bobotnya. Nah, ini kemarin misalnya kita punya datanya adalah 1, 2, 3, dikasih bobot masing-masing 2, dan ini dengan catatan len-nya harus sama, jumlah datanya ya. Ini misalnya 3, bobotnya juga 3, karena masing-masing dikalikan. Ini ada temennya yang gabung. Ini ya. Kemudian, ini dari data dan bobot. Oh, ini diberi contoh perulangan. Nanti kita akan bikin perulangan ya. Jadi untuk bikin perulangan di Python, Anda bisa pakai while, bisa pakai for ya. Ini misalnya contoh perulangan yang pakai while. I sama dengan 1, while I lebih kecil dari 6, do. Do-nya di Python pakai titik 2 ini. Print I-nya ini di run 1 ditambah 1, terus sampai lebih kecil dari 6. Ya, lebih kecil dari 6, berarti sampai 5 ya. Caranya bikin perulangan di while seperti ini. Dikasih initial value, nilai awal dulu, bikin statement bikin ininya dulu, perintah dulu. Perintah untuk perulangannya yaitu pakai while. Ini akan while ini bernilai true selama apa? Selama i-nya lebih kecil dari 6. Do, print. Nah, itu. Jadi nanti akan jalan terus, masing-masing ditambahkan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau Anda mau mengganti ini dengan perulangan yang lain, dengan for misalnya ya. Jadi kalau di Python kalau nggak pakai while, for biasanya. Nah, ini kan kalau pakai perulangan sederhana menggunakan for. Menggunakan for. Yang ini tadi menggunakan while ya. While. Pakai kasus yang sama. Nanti bedanya hanya perintah ininya. Nah, ini ya. Ini yang Anda tutup. Nanti biar tahu bedanya. Ini tinggal diganti for. Nah, di Python untuk berapa sampai berapa itu bisa pakai ring. For i in ring ya. Nah, sekarang ringnya berapa? Nah, ini Anda tinggal kita tes saja ya. Misalnya ringnya kita mau ini, misal 1 sampai 6, ya 1,6. Atau kalau langsung in ringnya 6, atau in ringnya 5 ya. Coba kita run. Kan lebih kecil dari 6 tadi kalau while,
Salah satunya 5 kan. Nah, ini kita ganti for. Ini pakai titik 2, jangan lupa. Posisinya ya di situ. Tinggal di enter. Udah, tinggal di run. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini I-nya 1, I plus 1, print I. Ini kenapa keluarnya dari 0 ya? Nah, ini mungkin Anda coba lihat, ada yang bisa jelasin. Ini kan kita I-nya padahal pertama 1, for I in ring 5. Nah, ini supaya masuknya dari 1, ya 1 sampai berapa? 6. Kita coba lagi, run. Nah, ini baru sama hasilnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 menggunakan perintah for, ini sama dengan menggunakan while I lebih kecil dari 6 do. Seperti ini ya. Jadi Anda tinggal mengganti perintahnya saja, statementnya tetap ini. Jadi kalau diganti for, ini tadi, ini in ring-nya kan dari 1 sampai 6. Nah, ini kalau di print seperti ini ya. Ini kalau ini Anda ganti sampai 5 di sini, nanti yang keluar 5-nya nggak ikut ya. Ini 6, berarti yang paling bawah adalah 5 ring, di dalam ring, di rentang ring itu ya. Seperti ini. Ini kalau Anda menggunakan for. Ini while-nya ditutup, for-nya diganti, Anda run, hasilnya sama ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan kalau kita kesulitan membuat while, kita bisa pakai ring, karena ring ini ada bisa batas bawah dan batas atas, atau dari mana ke mana, gitu ya. Kalau while kan ini cenderung dari yang sudah ditetapkan dulu, pokoknya dikerjain selama logikanya true, ini ya. Oke, ini untuk mengerjakan nanti kita gunakan untuk menghitung trim min misalnya ya. Ini sudah kemarin, nah ini untuk melihat data ke di Python, jangan lupa tidak hanya Python ya, di pemrograman itu indeks selalu dihitung dari 0. Jadi kalau Anda tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya, itu bukan tahun pertama, tapi tahun ke-0. Ya. Atau data ke berapa? Data ke-0 itu maksudnya data yang pertama. Kedua, dan seterusnya nanti dikurangi 1 ya, yang terakhirnya. Nah, ini, jadi misalnya Anda tadi ada punya data 1, Anda run, itu data ke-1-nya, itu di Python adalah data ke-0. Jadi bukan data 1. Kalau ini Anda isi data 1, itu berarti sudah geser indeksnya malah 2, data kedua ya. Termasuk bobotnya tadi, bobotnya untuk bobot yang pertama itu adalah bobot 0 ke 0. Jadi indeks di Python atau di bahasa pemrograman lain juga sama, indeks itu selalu dihitung dari 0 ya. Ini tadi ya, jadi data yang pertama tadi untuk data 1 untuk bobotnya 2. Kita lihat datanya lagi, ini ya. Ini data yang pertama, ini bobot yang pertama. Oke, kemudian kita kemarin menggunakan cara gampang dulu untuk menghitung weighted mean. Weighted mean adalah dengan cara mengalihkan bobot masing-masing. Tadi kan datanya ada 3, data yang pertama dikalikan bobotnya, ditambah bobot yang kedua, dikalikan data yang kedua, bobot yang ketiga, dikalikan data yang ketiga. Masing-masing setelah dikalikan, dijumlahkan. Baru dibagi sum dari bobotnya ya. Nah, tinggal ditampilkan weighted mean-nya. Jadi tadi masing-masing datanya dikalikan dengan bobotnya, dibagi bobotnya, keluar angkanya 2 ya. Kalau kita hitung banyaknya datanya adalah 3. Oke ya, ini weighted mean sudah kita bahas minggu lalu. Kalau kita rubah menjadi function atau fungsi, bentuknya seperti ini. Ini kemarin perlu dibuat catatan bahwa jumlah data untuk bobot dan data yang ingin kita hitung
weighted mean-nya harus sama ya. Nah, kita bikin lagi function namanya weighted mean. Nah, sekarang input argumennya tidak hanya satu, tapi dua. Selain datanya juga bobotnya. Ya, ini ya. Jadi kita punya datanya dua. Ini harus konsisten kalau nanti Anda bikin datanya di depan, bobotnya di belakang, ya waktu nguji harus sama. Ini kita bobotnya aja yang di depan ya. Kemudian data yang di kedua. Ini nanti waktu tes juga harus konsisten. Nah, karena data itu diawali dari data yang pertama adalah 0, maka I-nya adalah ke 0 ya. Data yang pertama. Kita hitung yang atas dulu atau pembilangnya, kita kasih nilai awal 0. While, nah ini kita pakai logika yang while tadi untuk perulangan while selama logikanya true. Nah ini ya, kita kerjakan selama logikanya true, di mana true-nya adalah lebih kecil dari banyaknya bobot. Jadi data bobot atau data sama ini, jadi banyak data dan bobot kan sama. Jadi ini Anda ganti data juga sama hasilnya ya. Jadi jumlah datanya kan 3, maka kita akan berhenti di 2 nanti, dari 0, 1, 2 ya. Hitung pembilang, sekarang tadi kan awalnya 0, sama dengan hitung pembilang yang mula-mula tadi 0 ini, nah ditambah hasil perkalian bobot ke, ya, ke 0 sampai ke 2, dikali data ke I-nya ya. Ini masing-masing dikalikan, ditambah, ditampung hasilnya. Nah, kemudian pada saat iterasi kedua, nanti nilai yang lama kan menjadi nilai berikutnya. Ditambah hasil bergerak ke I berikutnya. Selesaikan sampai logikanya true terpenuhi. Nah, kalau hitung pembilangnya sudah dapat, nanti selanjutnya tinggal dibagi apa? Sum bobot. Sudah. Nah, bikin increment di Python, Anda bisa menggunakan I sama dengan I plus 1, maksudnya ini di increment 1, 1, naik 1 ya. Atau cara lainnya menggunakan ini, I plus sama dengan 1 ya. Nah, ini ada lebih keren ya yang bawah ini. Nah, kemudian hasil weighted mean, berarti hasil akhirnya, itu kita returnkan ya. Hasilnya nanti berupa hasil weighted mean. Sudah, ini kemarin sudah kita tes, kita run, tidak ada error. Nah, tadi tinggal dimasukkan, weighted mean-nya adalah bobot 1 dengan data 1. Kalau Anda hitung, ketemunya 2 ya. Kalau Anda punya data yang berbeda, misalnya ada 5, run, Anda hitung weighted mean-nya 3. Ini kan, jadi kalau Anda hitung perkalian masing-masing, ini kemudian Anda bagi yang sigma bobotnya, hasilnya ini. Oke, sampai di sini kemarin ya reviewnya untuk weighted mean. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Ini sebelum ke ini, tadi kan konsepnya di teorinya tadi apa? Setelah mean, weighted mean adalah median. Ada yang tanya apa ini barusan gabung? Oh, ada yang gabung. Ini, kemudian saya lanjutkan lagi. Berarti ini sudah masuk semua ya. Ini tadi sudah weighted mean. Topik selanjutnya adalah melihat median. Ini kan sudah kita selesaikan. Berikutnya adalah median ya. Median adalah the value such that 1/2 of the data lies above and below ya. Jadi nilai tengah dari atas dan bawah. Sinonimnya adalah persentil 50 ke 50 ya. Jadi median ini adalah nilai tengah-tengah, tapi syaratnya harus diurut dulu ya. Kita lihat tadi di codingnya. Kita tampilkan lagi, kita kan tadi punya apa saja? Data yang kita punya di atas saja ya. Yang ada ini kan sudah urut. Wah, datanya sudah pada urut tadi ya. Kita cari data lain. Oh ya, ini tadi sudah ingin mau saya siapkan. Ini kita del dulu. Kita bikin data yang berbeda, yang mungkin tidak urut seperti ini ya.
Ini data 3 ini kita buat baru, misalnya angkanya 3, 4, 5, 1, 6. Kan ini datanya nggak urut. Kita run, ya kan? Data 3, insert below. Atau ini kita biasakan di sini saja. Ketik lagi, ini biar keluar. Nah, kalau ini nggak jadi dulu di del. Nah, kalau ini kita mau nyari mediannya, coba Anda perhatikan ini. Ini kalau cari mediannya dari data 3 cukup pakai NumPy tadi. Nah, NumPy dot median. Kalau kita run 4. Loh Pak, ini kok bukan 4? Maksudnya nilai tengahnya. Kenapa? Ya karena ini belum diurut ya. Jadi dia harus diurut dulu. Nah, ini cara ngurutnya juga masih meminta bantuan NumPy. Ini data 3 urut, kita kasih namanya ya. Kita sort dari data 3 tadi tampilkan. Nah, ini sudah urut. Nah, ini kan kalau sudah urut Anda bisa lihat angka 4 ini tepat ada di tengah. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah median. Ini contoh untuk median. Jadi kalau kita punya data ini, datanya harus kita urut dulu. Nah, ini kalau sudah urut, nanti akan kelihatan di tengah. Nah, untuk median seperti itu saja. Jadi kita nggak perlu bikin codingnya. Kemudian ada istilah weighted median. Nah, weighted median berarti Anda butuh apa? Butuh bobot, ya. The value such that one half the sum weight lies above and below the sorted data, ya. Jadi Anda juga harus punya bobotnya. Prinsipnya sama seperti weighted mean. Ini kan. Jadi Anda juga harus punya bobotnya. Anda ambil ini saja mungkin ya. Ini tadi misalnya bobot 3 jadinya ya. Kemudian data 3-nya kita masih pakai yang sama ini. Ini data 3-nya. Ini ya. Data 3 dan bobot 3. Seperti ini. Nah, berarti tinggal Anda kalikan masing-masing, kemudian diurut. Ya, habis diurut, dicari tengah-tengahnya. Atau kalau nggak usah diurut, langsung juga ketemu di ini, pokoknya dikalikan masing-masing. Ya, ini Anda kalikan masing-masing, baru di sort, baru dicari mediannya. Gimana caranya? Jadi kalian masing-masing ini manual terpaksa ya, kalau seperti ini. Ini ada kalikan masing-masing, baru di median. Gimana? Bisa kira-kira? Atau mau nyoba mirip mau dibuat function? Kalau mau dibuat function, Atau ini pakai manual dulu ya. Pakai manual dulu. Weighted-nya. Weighted median. Weighted median gimana? Anda kalikan dulu ya. Ini dikasih nama yang lain, weighted median 1. Nah, ini sekarang menjadi bobot 3. Ya kan? Kali data yang ketiga. Terus sampai itu. Pada prinsipnya seperti itu. Anda bisa coba di laptop Anda masing-masing. Nah, seperti ini ya. Ini dihitung dulu yang atas. Ini masih perlu lagi. Bobot yang ke berapa? 3.
Datanya kebanyakan ya. Datanya kebanyakan, tapi ya apa-apa wes. Kadung ini ya. Ini ya, bobot 3 kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai data yang keempat. Nah, seperti ini. Ini angka ininya sudah sama belum? Pakai cara manual dulu, seperti ini. Coba ada error nggak? Tidak ada error. Ini baru weighted mean, belum diurut ya. Weighted median 1. Nah, hasilnya, oh ini bukan begitu. Ini nggak usah di apa? Tidak usah di apa namanya? Tidak usah dikalikan dan dijumlahkan, kan ada cuma nyari mediannya. Berarti apa? Ya ini diganti dengan list gini ya. List ininya pakai koma, bukan pakai plus ya. Nah, gini toh. Plusnya Anda ganti koma. Anda lakukan juga di laptop Anda biar Anda juga mengerjakan. Ini pakai list, pakai kotak. Nah, tidak ada error. Kalau mau ditampilin, ketikkan lagi di bawahnya, shift enter. Nah, bentuknya jadi begini. Jadi ini intinya, prinsipnya adalah Anda kalikan, tapi pakai koma ya. Ini Anda kalikan bobotnya masing-masing. Nah, kan sudah dapat ini. Nah, ini kan belum urut. Nah, ini kalau Anda mau nyari mediannya, ya tinggal ketikkan nampi dari median, dari data apa? Dari data weighted mean 1 tadi, save enter. Ketemunya 8. Nah, ini coba diurut, kalau diurut benar nggak 8 di tengah-tengah. Weighted mean urut sama dengan apa? Nampi dari sort weighted mean. Ini diketikkan lagi biar keluar angkanya langsung. Nah, ini bentuknya. Ini kan tadi setelah dikalikan bobotnya masing-masing, adalah angkanya jadi ini. Nah, setelah jadi itu dicari mediannya, ketemu 8. Nah, kok 8, Pak? Nah, iya karena kalau diurut, posisi 8 ada di tengah ini ya. Ini kan ada di tengah-tengah. Oke, seperti itu untuk weighted mean. Mungkin ada yang sudah jelas atau belum jelas. Ini untuk weighted mean sudah ketemu ya. Weighted median, sorry. Jadi median itu mencari nilai tengahnya, maka kalau dikaliin bobot masing-masing kan dapat juga, nanti tinggal diurut ketemu yang nilai paling tengah. Ini untuk weighted median. Nah, selanjutnya tinggal yang trim. Nah, ini yang paling susah ini. Kita coba saja. Trim min ini kayaknya agak susah. Coba kita lihat rumusnya. Min sudah, ini trim min ya. Trim min kita siapkan dulu ini, tulisannya bisa kita ambil nanti rumusnya. Atau kita ambil dari, atau nggak usah deh, ya sini aja. Ini kita simpan dengan nama trim. Trim 1 misalnya. Trim 1 CPG. Ini di sini penjelasannya dilihat dulu. Jadi Anda kan baca dulu di literaturnya. Nah, ini kalau menyatakan angka yang setelah di sort, jadi untuk mendapatkan nilai rata-ratanya, kita untuk
ada yang dipotong ya. Trim ini kan nilai yang dipotong. Jadi kalau Anda mau cek di apa? Translator, trim kan potong ya. Trim min berarti dipangkas. Apa? Trim min rata-rata maksudnya. Trim min berarti rata-rata yang dipangkas. Nilai yang setelah dipangkas baru di rata-rata. Ini ya. Nah, caranya yang dipangkas itu didata ke berapa? Nah, ini biasanya dicari nilai yang ekstrim bawah, the smallest and the largest, yang paling tinggi, yang paling besar. Jadi menyatakan the sorted value, kalau kita sorted value dari X1, 2, 3 sampai Xn, jadi X-nya ini harus sudah urut, X-nya ya. Di mana X1 adalah the smallest value and Xn is the largest. Ya kan? Maka the formula rumus untuk compute menghitung trim min rata-rata yang terpotong, terpangkas, di mana dipangkas dengan P, trim min with P, ya dipotong dengan nilai P, maka smallest large values of meat is the trim min with P, smallest and large value of meat. Nilai yang paling kecil dan paling besar diabaikan. Nah, gitu ya. Kenapa? Ya kan sudah dipotong, kita sudah ambil nilai diurut dulu dari yang paling kecil sampai yang besar. Ini di sorted value from the largest through the smallest through the largest. Ya, dari yang paling kecil sampai yang besar diurut, kemudian kita trim, kita potong. Nah, nilainya misalnya nilai yang paling kecil kita potong, paling besar kita potong, kan berarti itu data yang paling akhir dan paling awal, ya kan? Ya, jadi kita potongnya misalnya hanya kita satu data angka P misalnya, maka rumusnya ini trim min adalah X bar. Oh, ini kok X bar juga, X bar kan rata-rata ya. Ya nggak apa, maksudnya rata-rata yang terpotong gitu, X bar trim gitu. Sama dengan sigma, nah ini dari yang dipotong tadi, berarti kan nggak diikutkan. Berarti langsung P plus 1, untuk apa? Sampai dengan N min P. Jadi yang paling atas kan nggak diikutkan juga, dikurangi P. Kemudian X ini datanya, X ya. Baru dibagi apa? N min 2P. Gimana? Bisa dibayangkan nggak? Ini memang agak susah ini. Silakan Anda juga sambil mencoba di laptop Anda. Kalau ada yang sudah ketemu duluan, boleh ditaruh di posting di grup ya. Nanti kalau belum ya kita pelajari bareng-bareng. Ini agak susah ini. Tapi nggak apa, ini tadi kita coba aja step by step. Saya belum tentu bisa juga. Nanti kita coba ya. Kita coba bareng-bareng. Dari data kita urutkan dulu, diurutkan dari yang paling kecil sampai yang besar. Kemudian datanya dipotong dari yang paling kecil dan yang besarnya dipotong. Sehingga tidak ada lagi data yang paling kecil dan data yang paling besar. Nah, data sisanya itu baru di rata-rata ya. Oke, tadi sudah kita kopikan ini. Ini kita supaya nggak lupa seperti biasanya. Tidak, sudah kita simpan ya. Kita masuk ke codingnya lagi. Ini selanjutnya adalah trim min. Kita masukkan, ini pindah ke Markdown. Kita seperti biasa pakai tanda seru, kotak, seru, kotak, dan kurung ya. Yang ini untuk tanya, di sini untuk apa? Nama filenya ya, BPG. Shift Enter. Nah, ini keluar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk trim min. Trim min sudah ada di sini rumusnya. Nah, kita yang mau kita urutkan dulu yang mana? Nah, kita ngambil dari data 3 misalnya ya. Data 3 kita buat kita panggil lagi di sini. Data 3. Ini isinya data 3. Ini kan belum urut, kita urut dulu.
Tadi apa? Pakai perintah data 3 urut ya. Data 3 urut namanya. Nah ini ya, data 3 urut sudah urut 1, 3, 4, 5, 6. Maka yang disebut trimin ini diurut dulu seperti ini, kemudian dipotong. Yang paling bawah kan 1, yang paling atas juga dipotong 6. Jadi nanti tinggal 3, 4, 5. Jadi P-nya kan misalnya 1 data yang diambil. Kalau P-nya 2 ya 2 data yang diambil. Kita ambil 1 saja, misalnya P-nya 1, maka yang dipotong adalah 1 dan 6. Sehingga tinggal 3, 4, 5, itu kita apa? Kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan sigma dibagi N. N ini jumlah datanya dikurangi 2 kali P. Pemotongannya misalnya 1 ya dikali 1. Misalnya datanya ada 5, 5 dikurangi 2 kali 1. 5 kurangi 2, 3. Berarti nanti hasil penjumlahannya dibagi 3 ya. Oke, kita coba bikin codingnya. Bisa nggak? Kalau sudah ada yang bisa, boleh ditaruh di grup. Ini kita nyontek tadi program ini misalnya ya. Kita ambil dari coding kita yang sebelumnya yang menggunakan weighted mean. Kita copy lagi program kita untuk menghitung trim min. Ini kita beri catatan apa? Catatan datanya harus urut ya. Datanya harus urut. Nah ini fungsinya bukan weighted mean, jadinya apa? Trim min ya. Trim min gini loh. Nah yang kita trim, nah ini yang kita trim adalah, ini dibalik ya data sekarang ya. Trimin dari data sebanyak berapa? P tadi ya. Kita mau potong data itu sebanyak P, maka kita buat data, P. P itu data ke P yang keberapa? Ini ada P di sini toh. Ya mudah-mudahan nanti bisa benar. Kita nanti mulai dari I ke 0. Nah ini hitung pembilangnya juga masih kita pakai. Nah while-nya ini, nah kita kesulitan kalau pakai while. While-nya kita ganti for ya. Ini tadi kita sudah punya contoh for di atas. For in range dari data 1 ke data 2 ya. Nah ini kan ada contoh. Ini boleh di copy. For I in range batas bawah atasnya. Ini kita ganti. Ininya ya, kita ganti. Ini yang masih edit, yang paling bawah ini. Nah ini. Ini kita ganti. Nah gini ya. For I in range, I-nya kan dari 0. Ring-nya ini berapa? Ini tadi kan lihat rumusnya. Nah, ini rumusnya dari P plus 1 sampai N min 4 P. P plus 1. P plus 1 ya. E plus I. E plus 1 ya. P plus 1 sampai N min P. Nah, ini kita P plus 1. Ya kan? Terus sampai N min P. N kan jumlah data. Nah, jumlah data itu apa? Len ya. Len dari data. Dikurangi 1 ya. Rumusnya ya. Ini kan, dikurangi P, sorry. Dikurangi P. Dikurangi P. Jadi ini harus dilihat rumusnya. Ini lihat rumusnya ya. I dari P plus 1 sampai N min P. Nah ini kita trimnya ini. For I in ring-nya ini dari P plus 1 sampai
jumlah datanya itu kan len data dikurangi P. Nah, seperti ini. Semoga benar nanti. Kemudian hitung pembilangnya. Yang kita hitung pembilangnya adalah, nah ini cukup XI. XI ini kan datanya, tidak ada bobot, berarti bobotnya kita hapus. Jadi kita sisakan data ke I-nya saja. Ini ya. Jadi hitung pembilang, kita hitung untuk mendapatkan data I. Data I-nya kita jumlahin terus-menerus, di mana I-nya di antara nilai yang kita potong. Setelah kita selesaikan, kita hitung terus-menerus, maka hasil dari trim, apa? Hitung pembilang dibagi apa? Ya, rumusnya lagi. N dikurangi 2P. N kan jumlah data ya. Ini kita bikin kurung biar nggak tempuk. Jadi kita ada len dari data dikali 2, apa rumusnya? Oh ini, jumlah data dikurangi 2 kali P. 2 kali P. Dikurangi 2 kali P. Nah, gini. Ini kan kalau ada seperti ini, hierarkinya 2 kali P dihitung dulu sama dia, baru dikurangkan dari len data. Ini, jadi kita sudah dapat hasil trimnya adalah hitung pembilang, kita bagi dengan len dari data ini, jumlah datanya, N dikurangi perkalian 2 dengan P yang dipotong. Ya, sudah, selanjutnya kita sudah bisa dapatkan return-nya adalah hasil trim. Nah, coba dilihat dulu, kira-kira benar nggak ini? Tapi kalau tidak yakin nanti nggak apa-apa, kalau ada error kita perbaiki ya. Atau ada yang usul, coba dilihat dulu, dicoba di laptop Anda juga. Trim min yaitu dari input argumen data dengan dipotong P, datanya harus urut pokoknya ya syaratnya. Kita mulai dari I sama dengan 0, hitung pembilangnya pertama dikasih 0 dulu. Nah, kita nggak bisa pakai while, sekarang pakai for karena ada ring dari batas bawah dan atas tadi. For I in ring-nya kan tadi rumus dari trim min adalah dari P plus 1, batas akhirnya adalah len data itu adalah N dikurangi P. Nah, lihat rumusnya. Ini toh. P plus 1 sampai N min P. Dari X ini adalah datanya. Nah, hitung pembilang dulu. Dari hitung pembilang, dari 0 tadi kita jumlahkan data ke yang sudah dipotong. Apa yang tidak dipotong saja. Sisanya kita hitung semua. Baru kita bagi apa? N min 2P. Udah, kita increment. Semoga tidak salah, kita coba run. Wah, tidak error ya. Nah, sekarang kita tes. Kita kan sudah punya data 3 yang urut tadi ya. Data 3 urut, kita lihat lagi. Ini nilainya. Nah, misalnya kita potong 1, misalnya P-nya ya. P-nya adalah 1. Shift Enter. P ya. Shift Enter. Nah, ini P-nya 1. Ya, P-nya adalah 1. Berarti yang kita potong 1 angka ini, yang paling kecil dan yang paling besar. Yang kita potong adalah 1 dan 6. Berarti nanti sisanya tinggal 3 ini. 3 ditambah 4, 7 ditambah 5, 12. 12 dibagi apa? Dibagi dengan N tadi jumlah datanya, 5 dikurangi 2 kali 1. 5 dikurangi 2, 3. Jadi 12 dibagi 3, berapa? Hasilnya harus 4 ya. Hasilnya harus 4.
Benar nggak? Kita tes saja. Trim min dari data 3 yang sudah diurut. Ini ya. Kemudian P-nya berapa? 1 ya. Ini coba dilihat apanya ini ya. Cara bikin functionnya. Trim min dari data, P. P-nya kita misalnya 1. Ya, seperti ini. Trim min, data 3 yang sudah diurut, 1. Ini kalau hasilnya tidak 4, salah ya. Kita coba run. Loh, 3 ya. Nah, ini berarti salah ya. Coba dilihat lagi. Kira-kira salahnya di mana? Kan dipotong 1 di sini, potong 1 di atas, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12, 12 dibagi jumlah datanya 5 dikurangi 2 kali 1, 2. Jadi 3 ya, 12 dibagi 3 harusnya 4. Nah, ini ada yang salah logikanya. Coba diperhatikan kira-kira salahnya di mana? Coba, ada yang tahu barangkali? Izin masuk. Ya, silakan. Yang saya kirim di grup itu boleh apa enggak, Pak? Gimana? Agak berbeda. Yang saya kirim di grup boleh apa enggak itu? Sebentar. Saya Ya, run hasilnya. ya, sebentar. Saya lihat di grup statistika lanjut. Ini ya. Trimin. Oke, kita ini coba kerjaan Anda kita kasih di sini. Wah, trimin beta. Nah, ini punya teman Anda ya. Ini X, ini input argumennya, sort, disorted dulu, panjang, pakai len, result trimnya, sum, min sort ke 0 ya, dikurangi sort, panjangnya ini apa? Oh, panjang lennya ini ya, dibagi len, kurangi 2, result trim. Nah ini tapi kita potong berapa? Kan harus ada 2 input argumennya. Maksudnya kalau seperti ini kan Anda cuma datanya 1 saja. Nah ini datanya misalnya ada P. P ini untuk menunjukkan yang dipotong. Supaya masuk sesuai rumusnya. Ini supaya seperti. Waduh. Bentar. Nanti dulu. Ini kan ada P-nya, jadi dipotong dulunya berapa? Punya Anda ini belum jelas dipotongnya, tapi mungkin maksud Anda selalu dipotong nilai yang tertinggi dan terendah ya? Iya, Pak, begitu maksud saya. Ya nggak apa-apa, kita coba ya. Masih begitu. Kita run dulu. Coding Anda jalan, nggak masalah. Kita pakai punya Anda ini. Pakai yang data urut. Ya, data urut 3. Data urut 3 kebetulan sudah urut ya. Nggak apa-apa, kita masukkan. Run. Wah, ya ini sudah betul. Dapatnya 4 kan harusnya. Nah, cuman ini Anda tambahin supaya P-nya nggak mesti yang itu. Jadi kalau saya ingin motong 2 angka di atas, supaya keluar rumusnya ini, punya Anda tapi sudah hampir ya sudah benar untuk kasus itu, tapi untuk P yang fleksibel Anda tidak bisa. Jadi P-nya ini kan nggak hanya 1. Jadi P-nya ini misalnya mau motong 2 angka yang paling bawah dan paling atas, itu P-nya ini bisa diganti-ganti ya. Supaya rumusnya ada P-nya. Ini ya. Tapi ya ini sudah bagus. Ini tapi program Anda hanya berlaku untuk 1P, P1 ya. Ya nggak apa-apa, ini dikasih keterangan berlaku untuk P sama dengan 1 asumsinya. Nah, untuk P yang 2 Anda nggak berlaku ya. Nggak apa-apa ini, tapi sudah lumayan ada teman Anda yang sudah mencoba dan menghasilkan angka yang benar. Nah, punya saya coba ini dibetulin dulu, salahnya kurang sedikit di mana kira-kira?
Hasil trim, hitung pembilang, line data min 2P. Line data min P. Rumusnya P plus 1 sampai N min P. Trim min. Kenapa dia kok tidak 4? Kalau kita run, kan harusnya 4. Secara logika kayaknya udah benar ya. P plus 1, N min P. Hitung pembilang. Kira-kira di mana? Ini sebenarnya tadi bedanya di sini. Ini kok bisa ya? Ini tadi data P, point ring, OI plus P. P plus I, kok bisa beda ya? Oh ini sorry. Ini kan dia harusnya apa? I kita akan mulai dari 0 I-nya, kita tambah sebanyak P ya. Ini saja bedanya. Nah, jadi I plus P yang atas tetap. Kan I-nya kita potong sebanyak P. Ya kan gini, ya ini P plus I atau I plus P sama. Ya kalau di rumus aslinya kan memang P plus 1. Nah tapi kan satunya ini kita berjalan. Atau datanya, data ke berapa dari I yang pertama kan, berarti I yang ke 0. Nah ini saja bedanya. Nah ini kita simpan. Jadi tadi itu bukan P plus 1 kalau rumusnya, tapi P plus, ya ini dibolak-balik sama, jadi P plus I, bukan plus 1, karena supaya ikut jalan in ringnya ini. I-nya kan yang dimaksud supaya masuk ke ring ini ya. Ini supaya agak, ini persis program aslinya, rumusnya. Nah ini P plus 1, tapi satunya kan dari data ke berapa? Kalau dari data 0, nah berarti ini P plus I, supaya masuk ke in ringnya. Nah kita run, kita tes lagi, ini data urutnya, P-nya 1, kemudian kita masukkan sini, ini harusnya 4. Nah, ini ya. Ini sudah benar sekarang. Nah, ini kalau punya saya P-nya bisa diganti-ganti. Kalau P-nya diganti 2, nanti kan tinggal 1 angka doang tapi. Ya, angkanya kurang banyak, jadi datanya disiapin yang agak banyak. Oke, saya kira ini yang lebih lengkap yang ada P-nya, tapi yang teman Anda tadi sudah lumayan, cuma punya teman Anda berlaku hanya untuk P sama dengan 1 ya. Kalau misalnya P-nya lebih dari 1, nggak bisa. Tapi ya sudah lumayan, ini sudah bagus, Anda sudah bisa bikin function, dan hasilnya juga sudah benar. Ya. Nah, ini punya saya ini lebih fleksibel dan sudah sesuai rumusnya, kalau P-nya mau ganti-ganti ya. Oke, terima kasih. Saya senang sekali kalau ada yang ikut mikir, berarti Anda juga ikut mikir. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Hari ini kita sampai trim min ini sudah lumayan. Di sininya berarti kita konsepnya sudah, kita bisa selesaikan sampai ini. Kalau robust sama outlier kan hanya istilah ya. Ini tidak ada rumus secara khusus. Jadi kalau sistem datanya tidak tergantung, tidak terpengaruh oleh nilai ekstrimnya, dia robust. Outlier ini kalau ada nilai yang sangat berbeda dengan data kebanyakan ya, outlier. Oke, atau nilai ekstrim juga bisa kan. Ini extreme value kita sebut juga outlier. Nah, saya kira sampai trim min ini untuk yang rumusnya yang bisa kita praktekkan secara Python-nya. Dan kalau Anda sudah bisa, saya sudah senang sekali. Dan tadi ada teman Anda yang sudah bisa mencoba menyelesaikan, mencari trim min, tetapi berlaku hanya untuk P1. Nah, ini tinggal dikembangkan sedikit untuk ditambahi satu input argumen, P, maka Anda sudah bisa P yang fleksibel ya.
Jadi trim min-nya ini tergantung pakai P berapa yang mau dipotong ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Codingnya boleh saya kirim lagi. Codingnya ini update terbarunya. Ini update terbarunya saya kirim ke grup. Program update terbaru hari ini Sains Data 2. Seperti itu, ini sudah saya kirim dan kita sudah selesaikan untuk trim min. Dan saya kira nanti lanjutannya semakin menarik, Anda silakan cari sampai standar deviasi dan lain-lain ya. Nanti masih banyak istilah-istilah statistik yang bisa kita bikinkan komputer programnya. Ini yang hari ini kita sudah selesaikan sampai di sini saja ya, sampai trim min. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan. Saya melihatnya, nah gini. Ada yang mau ditanyakan? Stop presentation. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap sudah lumayan. Tadi ada yang bisa temannya. Nanti saya harap juga yang lain mencoba mengerjakan seperti temannya tadi, sehingga nanti hasilnya lebih banyak kepada Anda ya. Saya kira manfaat belajar ilmu statistik dengan komputasi ini sangat banyak. Nanti Anda bisa membantu analisis di data science yang cukup besar saya kira. Nanti Anda bekerja dengan big data. Nah, nanti kalau Anda ketemu dengan istilah-istilah big data, saya kira itu lebih milik Anda ya. Orang-orang yang sudah mendefinisikan diri Anda nanti yang akan menjadi sarjana sains data ya. Jadi saya kira seperti itu untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri cukup di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat terus berlatih untuk statistiknya, diasah terus dan kita niatkan kita untuk kebaikan di masa depan ya. Saya kira demikian, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basuki. Oke, sama-sama.